banyak orang yang meninggal mendadak tanpa sakit. Tanpa sakit. Ya, inilah yang kita rasakan pada saat ini. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagu dumadi. Mugi Gusti Allah tansah paring rahmat barokah tumantuk panjenengan sedaya. Dalesan para kulawarga ingkang nembe nandhang sakit dipun paringi enggal saras awit kuasane Gusti Ilahi Rabbil Amin. Nggih. Mas mangsuli atau menjawab pertanyaan panjenengan, nyuwun pangapunten, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti mengkambing hitamkan dengan adanya makhluk yang berseberangan dengan dunia kita, tapi sesungguhnya terserah, monggo panjenengan mau percaya silahkan, boten nggih sumangga, bahwasanya sesungguhnya memang makhluk astral itu ada. Dan kebetulan sekali baru-baru ini ada pertanda datangnya pasukan Kanjeng Ratu yang memang sengaja untuk menambah warga atau anggota baru. Tidak ubahnya di alam nyata, ada yang pensiun, masuk pendaftaran lagi, begitu dan seterusnya. Jadi ketika Sang Sukma ada di penantian dan sudah waktunya untuk sowan menghadap Ilahi Robbi, maka secara otomatis pasukan Kanjeng Ratu pun berkurang. Maka dengan menurunkan prajurit Lampor yang dipandigani Ki Krendowahono ini turun untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Siapa sebenarnya Lampor tersebut? Lampor tidak lain adalah pasukan atau bala tentara yang tidak kasat mata. Sedangkan tanda-tanda kedatangan Lampor diawali dengan fenomena alam yang berhawa lain daripada biasanya. Dingin menusuk tulang, angin berhembus kencang, ranting-ranting dahan banyak berjatuhan, bahkan daun yang masih belum kering juga jatuh berguguran. Ini yang pertama. Sedang yang kedua, adanya debu yang berterbangan. Ya, tanpa disadari, debu-debu ini pun membawa penyakit. Ini adalah tanda datangnya pasukan Lampor. Dan ada juga fenomena yang mungkin terlihat oleh beberapa manusia secara tidak sengaja, adanya keranda yang berjalan tanpa ada yang membawa, atau diistilahkan keranda terbang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah merupakan pertanda akan banyaknya orang meninggal, dan fenomena ini nyata-nyata terjadi. Lantas siapa yang membawa Lampor ini? Adalah Krendowahono, seorang raja penguasa alam gaib yang berada di kerajaan hutan Gegelang. Hutan Gegelang.
Nah, di sini hutan ini bisa dikatakan gawat, angker. Letak hutan ini juga tidak kasat mata, hanya berupa bukit kecil, tandus, namun jarang jarang ditempati orang, orang. Ini tempatnya di Watu Kelir, wilayah dekat dengan pantai selatan. Nah, hal inilah yang sekarang sedang dialami. Siapa? Lampor dan Ki Krendowahono tersebut tidak lain adalah bala tentara Kanjeng Ratu Ayu Retno Suwedo, penguasa Ratu Pantai Selatan. Nah, mengapa kok Kanjeng Ratu Retno Suwedo atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Ratu Kidul ini membutuhkan banyak tenaga untuk dijadikan asok abon atau dijadikan sebagai pasukannya? Tidak lain adalah untuk keseimbangan alam antara alam kasat mata dan alam gaib, agar menjadi sinergi yang seimbang. Dan juga Ratu Kencana Wati atau lebih dikenal Nyai Blorong ini juga sedang bereaksi. Dia mengerahkan kekuatannya. Lantas pasti akan timbul pertanyaan, berarti kalau begitu Ratu Kidul itu jahat karena mengambil orang yang tidak berdosa tiba-tiba meninggal. Jadi begini, kalau kita melihat menilai dari segi negatifnya seolah-olah seperti itu, tapi hal yang negatif itu pasti terkandung makna yang positif. Seperti tadi saya sampaikan, butuh keseimbangan antara alam gaib dan alam nyata. Dan di balik ini semua kita diperintah untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Satu. Yang kedua, penguasa alam gaib menunjukkan kekuatannya bahwasanya aku ini ada. Lantas bagaimana untuk menimbangi diri? Tentu saja jangan pernah lepas untuk berzikir. Illallah, 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 illallah. Terus setiap malam dekatkan diri kepada Allah. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut namanya, maka secara tidak langsung kita ini sudah membetengi jasad kita sendiri. Nek wong Jawa ngarani Sangsukma langgeng, jaganen gedhong kencana wujute raga, dadya sampurna sejati ning sampurna, kukut saka kuasaning Gusti, yang artinya sang raga, sang sukma sejati akan dijaga raga dan tidak akan meninggal tanpa kehendak ilahi. Apa yang saya sampaikan banyak tentang Lampor tadi itu bukan cerita mengada-ada. Jadi bertepatan dengan munculnya bulan ini. Kebetulan saya sedang bermeditasi
harapan saya tidak lain adalah minta kebesaran Allah agar anak cucu saya selamat, dan syukur apabila doa itu diterima oleh banyak tetangga, teman dekat, kerabat kami. Tapi tanpa disadari, saya melihat sepasukan orang yang memakai baju ala-ala kerajaan. Wujud, Mas. Nyata. Jadi saya melihat awalnya itu seperti awan, koyok migo kayak. Jadi kan kebetulan langit cerah meskipun rembulan bulan pada saat itu masih belum tampak. Pas saya tidak sengaja, saya tengah dah ini di langit itu tampak mega. Nah, mega ini kok akhirnya berbentuk bayangan seperti manusia gitu, seperti lukisan manusia berjejer-jejer gitu, seperti pasukan itu gitu. Nah, setelah berbentuk seperti itu, akhirnya wujudnya toh. Jadi awalnya gambar tipis seperti siulet gitu, tapi akhirnya menjadi nyata. Ini. Dan ini dari arah apa, kayak kidul kulon, dari arah kidul kulon, arah selatan barat, barat daya ya, barat daya. Itu baris. Ada apa ini ya? Makanya saya tahu, oh itu lampor. Wah, lampor. Jadi saya mungkin juga saya sebagai manusia yang masih menikmati pedasnya cabai, asinnya garam, bisa jadi tafsiran saya salah. Namun kalau saya mengatakan itu lampor. Bentar Om. Istilah lampor itu kalau bisa dilihat dengan kasat mata, itu wujudnya seperti apa Om? Seperti saya sampaikan tadi, wujudnya seperti manusia. Seperti manusia. Dengan berpakaian ala-ala prajurit kerajaan di era-era Pajajaran atau Singosari atau Majapahit gitu. Dengan membawa lameng atau pedang panjang, tombak, lengkap dengan perisainya. Jadi itu saya seperti melihat film. Saya bertanya, opo iki wujudnya? Apa itu sesungguhnya? Dan akhirnya dalam batin ini berbicara itu lampor. Banyak orang yang meninggal mendadak tanpa sakit. Tanpa sakit. Ya, inilah yang kita rasakan pada saat ini. Maka seharusnya dalam hal ini kita sikapi dengan arif, bijaksana sebagai manusia. Kita harus menjaga diri kita masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jangan sampai diri kita, orang-orang terdekat kita menjadi korban kelicikan bangsa-bangsa